Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali anak-anak. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Baik anak-anak, hari ini siapa yang bertugas memimpin doa? Oh ya, Arifin, silahkan, Usman, dipimpin dulu berdoa. Jadi kawan-kawan, belum mulai belajar personal ini, ada baiknya kita berdoa untuk kemudahan kita yang berdoa dimulai. Baik, anak-anak sudah siap pelajaran hari ini? Oke, coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 13. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk semangat. Ya, ternyata ada yang semangat, ada yang masih lemes-lemes ya. Nah, tapi sudah siap ya mengikuti pelajaran ya? Oke, siap. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ya, tadi Pak Guru sudah cek dalam hal kesiapan kalian fokusnya. Nah, selanjutnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa ya? Ya, pencemaran. Jenis-jenis, ya, jenis-jenis pencemaran. Pak Guru cek, kemarin ada berapa jenis-jenis pencemaran? Oh, ada 3. Baik. Ada apa saja kemarin? Ya, kemudian? Ya, pencemaran air. Ada pencemaran tanah. Bisa semua ya menyebutkannya ya? Nah, baik. Kalau kali ini, anak-anak coba melihat lingkungan atau kondisi dari tempat tinggal kita. Kondisi kualitas udara kita kira-kira bagaimana? Ya, berkabut. Kabut apa kira-kira? Kabut asap. Nah, kalian merasakan nyaman nggak? Tidak. Kalau berkaitan dengan itu, kira-kira anak-anak kita nanti akan mempelajari apa ya? Ya, salah satu jenis pencemaran. Apa itu berarti? Ya, pencemaran udara. Jadi anak-anak, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita nanti Pak Guru akan sajikan video ya. Kemudian ada diskusi kelompok dan ada Pak Guru bagikan juga berkaitan dengan aplikasi ya. Nah, nanti anak-anak ya mencoba untuk merancang upaya-upaya pencemaran udara. Ya. Merancang yaitu upaya-upaya pencemaran udara, artinya di sini mencegah ya, supaya tidak terjadi. Ya, yang mana kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pemecahan atau merancang ini nanti silahkan nanti dengan diskusi kelompok. Jadi nggak ada yang hanya bekerja sendiri, karena tujuan kita adalah berkolaborasi, yaitu berkelompok. Yang kedua tujuannya, nanti Pak Guru akan sajikan masalah yang mana anak-anak ya menerapkan pemecahan proses dari masalah ini, ya menerapkan ya proses masalah ini supaya tuntas. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi kemampuan proses atau keterampilan proses kalian perlu menerapkan dalam hal memecahkan atau merancang dari upaya ya dalam hal di sini supaya anak-anak bisa merancangnya itu terstruktur
Dan nanti ada kalian, Pak Guru suruh untuk menyajikan atau menyaksikan dari video. Jelas? Dan menemukan bagaimana solusinya, rancangannya seperti apa. Yang mana kalian dituntut untuk berpikir kritis. Paham ya? Berpikir kritis. Jadi silakan nanti setiap kelompok memiliki pendapat berbeda. Jadi anak-anak bisa bertanya. Jelas? Nah, apa kelemahan dari kelompok, apa kekurangannya bisa diberi masukan maupun diberikan tambahan. Atau mungkin dikritisi pertanyaan-pertanyaan lain. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Baik anak-anak. Di sini manfaatnya nanti anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan minimal anak-anak peduli terhadap lingkungan supaya tidak mencemari udara. Nah, sebelumnya di sini ada LKPD ya. Nanti silahkan ini nanti dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, di sini ada uraian masalah ya. Kemudian Pak Guru akan berikan juga tambahan dari video dari uraian masalah yang kita hadapi. Karena sering dalam hal ini di Kalimantan kita sering ada masalah tentang pencemaran udara. Coba anak-anak bisa melihat di layar. Anak-anak sambil menunggu silakan ditulis dulu identitas kelompoknya masing-masing. Jadi di sini nanti sebagai kelompok 1, tenang ya. Ya, satu kelompok, ini kelompok 2, kelompok 3, adik kelompok 4, kelompok 5. Paham? Nah, silakan ditulis dulu identitasnya. Silakan diperhatikan dan diamati baik-baik. Silakan fokus pada masalah yang ditemukan dalam video. Silakan amati apa masalahnya, ya, yang kalian amati dalam video ini. Ini kira-kira orang Indonesia apa bukan? Bukan ya. Tapi ini berada di mana? Di Kalimantan. Nah, jadi masalah ini bukan hanya nasional tapi juga termasuk masalah internasional. Jadi sorotan dunia. Nah, kira-kira apa yang dipegang itu? Tanah apa? Tanah kering. Ya, tanahnya kering tapi jenis tanah apa itu? Apa? Jenis tanah apa kira-kira? Nggak tahu? Yang sering ada di ya banyak paku-pakuan, banyak lahan yang rata semuanya. Namanya tanah apa? Iya, tanah gambut ya. Nah, jadi tanah gambut itu memang sangat rentan dalam hal apa yang disajikan ini, kebakaran. Jadi sampai ada organisasi luar ke Indonesia untuk membantu ya pemecahan masalah ini. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama seperti di video? Kira-kira mudah enggak kalau kebakaran seperti itu dilakukan? Gimana, Arifin? Tidak mudah. Tidak mudah ya. Nah, nanti silakan dianalisis itu nanti bagaimana supaya kalian bisa merancang dalam hal masalah yang disajikan ini supaya mendapatkan solusi.
Nah, kalau kejadiannya seperti ini, siapa yang rugi? Semua orang. Apakah hanya orang saja? Makhluk hidup lainnya. Ada apa saja berarti? Hewan, tumbuhan, ya, dan aktivitas kita sebagai manusia. Sambil menyambung, anak-anak silakan lihat LKPD-nya. Ya, di sana ada Pak Guru sajikan uraian masalah selain ada yang di video tadi. Ya. Nah, kalian bisa menemukan nggak masalah yang tersaji tadi? Masalahnya apa saja? Banyak ya. Nah, banyak. Nah, setiap kelompok silahkan tulis satu masalah yang kalian pilih berkaitan dengan apa yang kalian amati atau observasi yang kalian amati di video tadi maupun uraian artikel yang Pak Guru sajikan di LKPD. Nah, kelompok 1, kira-kira masalahnya apa? Pencemaran udara, Pak. Pencemaran udara. Kamu tahu penyebabnya apa tadi? Tahu. Karena apa? Kebakaran hutan. Oh, kebakaran hutan. Jadi silahkan ditulis ya. Berarti pencemaran udara karena kebakaran hutan. Baik, silahkan ditulis di soal pertama. Kamu pilih? Kebakaran lahan. Oke, silahkan ditulis. Yang mengakibatkan? Polusi udara. Silahkan. Ini masalah yang ditulis apa? Kualitas udaranya berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, boleh seperti itu. Silahkan ditulis. Sudah. Soal nomor 2. Berkaitan dengan apa itu? Rumusan? Ya. Rumusan masalah silakan kalian buat. Rumusan masalah di sini anak-anak berupa pertanyaan ya. Nah, pertanyaan dari kata tanya, apa, bagaimana, mengapa, terserah. Silakan dikaitkan dengan masalah yang kalian pilih. Silakan jika ada kesulitan, angkat tangan. Oke, sudah mulai dirumuskan masalahnya. Rumusan masalahnya apa, Nak? Bagaimana pencemaran udara bisa terjadi? Bagaimana pencemaran udara bisa terjadi? Ya, jangan lupa kalau rumusan masalah kalimatannya berarti diakhiri dengan tanda tanya pastinya ya. Anak-anak silakan fokus pada tujuan pembelajaran yang Pak Guru sampaikan ya. Jadi anak-anak nanti merancang ya, merancang upaya untuk mencegah pencemaran udara. Yang Pak, ya nomor 2. Berdasarkan masalah yang kalian temukan, buatlah rumusan masalah. Bagaimana cara mencegah kebakaran hutan? Ya, bisa boleh seperti itu. Bagaimana cara mencegah kebakaran hutan? Kelompok 4. Coba siapa perwakilan rumusan masalahnya dibacakan? Bagaimana cara mengantisipasi kebakaran lahan? Ya, bagaimana cara mengantisipasi kebakaran lahan? Oke. Kemudian kelompok 5. Apa dampak kualitas udara yang menurun bagi manusia? Berarti dampaknya ya, apa dampaknya? Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Ini keterampilan proses Pak Guru akan amati ya, secara observasi. Ini semua kelompok itu bekerja bersama-sama atau tidak. Jadi silakan saling berdiskusi. Jangan ada yang diam saja. Paham ya? Oke, selanjutnya. Hipotesis yang nomor 3 ya. Hipotesis yang kalian buat silakan berdasarkan rumusan masalah. Dijawab dulu rumusan masalah menurut kelompok kalian. Diskusikan dulu. Ya. Tahu hipotesis ya? Ya. Karena kemarin sudah belajar metode ilmiah. Baik. Nah, misalnya di sini. Kamu tadi bagaimana? Apa itu? Bisa terjadi. Karena kemarau berkepanjangan.
Oh ya, karena kemarau berkepanjangan ya. Silakan ditulis. Berarti cara menjawabnya berarti gimana? Pencemaran udara bisa terjadi ya karena selanjutnya apa? Oke, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ya? Silakan bertanya jika ada kesulitan. Sisnya satu saja ya, karena rumusan masalahnya satu. Ya, hipotesisnya satu saja. Untuk kita belajar keterampilan proses. Nanti kalau kalian jadi peneliti atau mungkin di tingkatan selanjutnya bisa nanti lebih rinci lagi. Paham ya? Paham. Nah, oke, kelompok 5. Berarti apa tadi? Apa dampak? Dampaknya apa, Nak? Mengganggu pernapasan manusia. Mengganggu pernafasan manusia. Baik. Apakah hanya manusia saja? Nah, silakan didiskusikan, mau ditambahi boleh atau fokus ke situ boleh, silakan. Yang keempat, kelompok 4 mana? Sudah? Ini Pak, Yang hipotesisnya dulu, Pak Guru cek. membuat beberapa kolam di sekitar lahan supaya jika terjadi kebakaran mudah untuk memadamkan apinya. Oke, bisa. Oke, itu pendapat kalian ya. Nanti silahkan nanti dilihat dari informasi yang ada. Di sini kelompok 3. Ya, silakan. Hipotesisnya apa, Nak? Memperbaiki tata air di sekitar. Terus ada lagi ya itu ya. Membuat sekat bakar sekitar kebun. Ya, membuat sekat bakar sekitar kebun. Nah, ini silahkan nanti dijadikan satu kalimat saja ya. Ini kan ada 2. Nanti boleh kalian jadikan satu. Kalau dijadikan satu, ada 2 kalimat, ada 2 pernyataan, kata hubungnya apa? Ya, dan. Gitu ya. Nah, kelompok 2 sudah? Baru nulis, silakan. Baik, anak-anak yang sudah, silakan dilanjutkan. Diskusi untuk nomor 4-nya. Apa? Anak-anak diminta untuk apa itu? Mencari data, informasi yang mendukung ya untuk jawaban rumusan masalah tadi atau hipotesis tadi. Silakan cantumkan sumbernya ya. Nah, di sini Pak Guru sudah bagikan aplikasi pencemaran udara ya di HP Android kalian. Silakan kalian buka dan cari di sumber belajarnya. Pak Guru sudah sajikan ada beberapa. Silakan kalian pilih mau video, artikel, jurnal, ada poster juga. Kemudian ada buku elektronik juga. Nah, di sini Nak, di samping, agak ke samping kalau belum muncul ya. Pak Guru beri waktu ya. Ini waktunya masih cukup lama, jadi mungkin 5 menit cukup ya. 5 menit cukup untuk mencari sumber informasi. Itu offline ya, jadi anak-anak nggak usah online, itu sudah Pak Guru sediakan. Bisa? Oh ya, baru loading. Oke, Pak Guru sambil observasi berkaitan dengan diskusi kalian. Pak Guru akan nilai gotong royong kalian, kelompoknya seperti apa. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Ini suruh sumber informasinya minimal 3. Ya. Ini nanti kalau saya dapat dari sini. Berarti artikel gitu ya. Apa itu poster? Oh, poster ya, silakan. Poster. Itu sama kalau dapat dari artikel tulis artikel juga. Ya, jadi bisa supaya mudah kalian tulis dari poster, habis itu informasinya apa. Gitu ya. Yuk, bersama-sama ya. Mendekat, sambil mendekat boleh. Kan diskusi itu harus mendekat ya. Ini nggak boleh nyari di Google, Pak. Oke, baik untuk anak-anak yang kira-kira ada pertanyaan ini temanmu. Pak, boleh nggak Pak cari di sumber yang lainnya Pak? Melalui internet Pak, browser Pak. Boleh silahkan. Ya, boleh. Ya, tapi itu Pak Guru sudah berikan
sumber-sumber belajarnya ya. Kalau bisa temukanlah di situ. Karena itu lebih terpercaya ya. Waktunya masih lama, 3 menit lagi. Informasinya kalau sama, ya ditulis yang sesuai pada informasi yang tertera di sumber. Ya, ini kan hampir sama. Ya, sama aja. Kalau sama, ini sama dengan ini, maka nanti hipotesis kalian diterima. Gitu. Paham ya? Jadi untuk mencocokkan saja supaya yakin apa enggak gitu ya. Jangan lupa ya kalau lewat internet cantumkan sumbernya. Ini Pak. Jelas, boleh. Ya. Ya. Cara mengatasinya atau itunya Pak? Apa? Sesuai dengan ini. Kamu jawab ini kan ini. Iya. Kalau dari informasi lainnya bagaimana? Oh, berarti itu kayak suruh nyari penyebabnya gitu Pak. Lah, pernyataannya dari rumusan masalahnya apa? Bagaimana pencemaran udara bisa terjadi? Berarti kamu carinya tentang ini. Gitu. Ya, karena kan kamu tulisnya karena kemarau berkepanjangan. Apakah salah satunya yang ada di informasi yang kalian cari adalah ini? Kalau salah satunya ini juga, berarti hipotesis kalian apa nanti kesimpulannya? Disetujui atau diterima. Nanti di pertanyaan yang kelima gitu. Oh iya. Jelas ya? Oke. Ya. Oke. Ayo diskusi anak ya. Ya masih ngalamun tolong diajak temannya untuk berdiskusi karena Pak Guru nilai ini loh ya. Dalam hal bersikap. Nah, ini belum kelompok 5. Tadi dampaknya ya. Dampaknya. Yang pernafasan manusia maupun hidup lainnya. Baik anak-anak, untuk yang sudah ya, kalau anak-anak ketemu baru 1, boleh Pak, silakan dilanjutkan dulu. Baru 2, boleh Pak, silakan dilanjutkan untuk menganalisis, diskusi, hipotesisnya kira-kira dijodohkan dengan data yang kalian cari, sama enggak? Untuk menjawab nomor 5. Jadi hipotesisnya ditolak atau diterima. Karena apa? Nah, karena kalian menemukan enggak sama dengan hipotesis kalian di sumber yang kalian cari tadi? Sama enggak? Kalau sama berarti hipotesisnya diterima. Karena ditemukan informasi, ya tulis dengan pendapat kalian atau hipotesis kalian. Sesuai. Ya silakan. Jangan lupa dikasih sumbernya ya. Oke. Baik, kalau sudah hipotesis diterima atau ditolak. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, anak-anak sesuai tujuannya tadi disuruh apa? Merancang. Merancang apa? Ya, merancang upaya mencegah pencemaran udara. Baik, yang itu silahkan nanti disangkutkan dengan pernyataan kalian. Tadi kalian berhubungan dengan mengganggu apa? Pernafasan kan, berarti upaya supaya tidak mengganggu pernafasan seperti apa? Ya, boleh pakai bagan perencanaan. Jadi kalian rancang perencananya gimana? Bisa tulisan atau mungkin tabel, ya kan? Atau berupa peringatan atau poster atau larangan. Jadi di sini Pak Guru bebaskan kalian ide, itu juga boleh. Tulisan saja idenya, silahkan. Diusahakan kalian yang inovatif ya. Jadi belum pernah ada atau mau menciptakan alat untuk apa mungkin di sini. Oh, kalau kita hidup di
dari Tempat yang udaranya udaranya yang kira-kira kamu mau ngapain itu? menciptakan alat yang agar menghindari pencemaran udara yang tidak baik. Nah, coba kamu rancang, rencanakan kira-kira bentuk alatnya kayak mana itu nanti. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Atau berupa tulisan yang kamu nyatakan tadi. Jelas ya? Nah, karena kedepannya pasti masalah-masalah ini akan muncul ya. Sudah ada yang sesuai dengan hipotesis kalian? Sudah, Pak. Sudah. Ini, Pak. Memperbaiki Sumber dari mana? dari poster tadi, Pak. Dari posternya. Ya. Nah, kira-kira ditolak apa diterima berarti? Diterima. Ya, mengapa kalian cantumkan? Karena ditemukan di sumber ini menyatakan bahwa sama dengan hipotesis kami gitu ya, misalnya seperti itu. Silahkan dengan bahasa kalian sendiri. Terus kalian tadi berhubungan dengan masalahnya apa? Ya, kebakaran lahan. Kalau kebakaran lahan berarti nanti kalau ini ada yang nulis ya, kalian bertiga diskusi rancangannya gimana kalau untuk merencanakan supaya pencemaran udara itu tidak terjadi lagi, minimal ya meminimalisir supaya tidak terulang lagi lah, seperti itu. Kalian fokusnya ke kebakaran lahan. Nah, sangkutkan ke arah sana karena kalian tadi mengamati tentang itu. Supaya tidak terulang. Iya. Kira-kira lahannya mau digimanakan atau ada alat sesuatu hal ya. Ini maksudnya yang diterima atau ditolak itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya di sini nanti anak-anak kan tadi hipotesismu apa? Kalian diskusi tadi mengganggu pernafasan dan makhluk hidup lainnya kan? Iya. Nah, dari kualitas ini tadi nah ini sama nggak mengganggu pernafasan itu ada asma ini, ISPA yang kalian tulis ada kanker. Sesuai nggak? Sesuai kan? Iya. Sesuai nggak? Iya. Ini kan gangguan pernafasan. Asma, ISPA itu gangguan pernafasan nggak? Juga. Hah? Iya apa enggak? Ayo. Iya, Pak. Iya kan ini kalian tahu ISPA nggak? Iya apa? Oh nggak tahu. Nah nanti kalian cari sumbernya itu apa? ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Ya, paham ya? Nah, ini kan masuk ke dalam gangguan ini berarti sesuai. Berarti kalau sesuai berarti di sini hipotesisnya Diterima. nah gitu. Nah berarti nanti rancangannya berhubungan supaya tidak mengganggu. Nah, paham ya? Nomor 6 rancangannya Ya, rancangannya gini. Kamu tadi masalahnya yang ditemukan apa? Coba. Di sini berkaitan dengan kebakaran hutan kan? Caranya gimana gitu kan? Nah, ini kamu memperbaiki tata apa ini air di sekitar dan membuat batas bakar sekitar kebun. Nah, seperti itu. Ini sama nggak dari informasi yang kalian cari sama ya? Nah, berarti itu merupakan cara kalian. Kira-kira kalau diterapkan rancangannya gimana? Atau kamu buat rancangan saya ini misal ada kebun berupa gambar silahkan. Atau pernyataan supaya banyak yang menerapkan seperti itu. Paham ya? Nah, tapi kalau bisa ide kalian sendiri yang muncul. Ya, kalau referensi kan, oh ya memang seperti ini. Mungkin ada tambahkan apa, inovasi kalian. Atau teknologi. Ya, bikin sendiri yang unik yang belum pernah ada. Nah, itu namanya inovasi. Ya, nah, ya. Nah, itu namanya proses pemecahan masalah seperti itu. Ya. Nah, silakan dicoba dulu. Jadi jangan takut salah ya. Nanti biar kita saling melengkapi dan teman kalian juga mengkritisi. Oke, untuk waktunya masih cukup lama ya. Jadi masih ada banyak waktu, 5 menit lagi. Tolong jangan fokus ke satu soal saja.
nanti presentasinya fokus ke rancangan kalian. Rancangan kalian bagaimana? Kalau proses dalam memecahkan masalahnya tadi Pak Guru cukup amati satu persatu tiap kelompok itu sudah ada gambaran. Nah ini sudah ada. Oke, kelompok 2 ya. Ditambahkan nak mungkin nanti kalau perlu ada gambar silakan digambar ya. Rancangan kalian gimana? Oke, sambil anak-anak nanti menyelesaikan ya. Ini ada perwakilan yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Jangan takut, siapa? Belum, sambil dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Rancangannya? Pak, mereka nggak paham, Pak. Nah, gimana? Gak pahamnya gimana? Gini loh. Kamu tadi kan berhubungan dengan kebakaran hutan. Caranya kan? Nah, cara untuk mencegahnya berarti supaya tidak terjadi kebakaran hutan apa? Mau apa? Mau ngapain? Nah, kalau bisa ya ide kalian itu yang belum pernah ada. Tapi kalau ada, kalian tambahkan apa? Atau dikombinasikan ide-ide yang mungkin kalian baca tadi. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi intinya ini gagasan kalian untuk merancang. Namanya merancang itu berarti ya ada sebuah ide yang muncul, kemudian kalian tulis yang nantinya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Walaupun itu agak sulit ya, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin dengan teknologi apa? Silakan ya. Tapi kalau mungkin kalian idenya sederhana, silakan munculkan, nggak apa-apa. Boleh bahkan tulisan saja boleh, atau gambar sesuatu hal yang menjelaskan mungkin alatnya atau bagaimana. Nah seperti itu ya. Oke. Kelompok 2 ya, sudah ada ya tulisannya ya. Coba sambil kalian mengerjakan, ada kelompok 2 yang presentasi. Silakan. Beri tepuk tangan buat kelompok 2 dulu. Ya, silakan nak, maju dulu. Yang lainnya sambil menyelesaikan, siap-siap nanti kelompok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung ke perencanaannya saja ya. Silakan. Banyak orang yang berpikir dengan membakar sampah bisa mengurangi sampah yang ada. Padahal ini justru berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Anak-anak terdengar? Jadi perencanaan dari kelompok 2 tadi coba diulangi. Tidak membakar sampah. Banyak orang yang berpikir dengan membakar sampah bisa mengurangi sampah yang ada. Padahal ini justru berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Nah, kira-kira itu merupakan perencanaan atau tidak? Tadi intinya kamu tidak membakar sampah ya. Nah, tidak boleh membakar sampah. Berarti ini kira-kira dalam rancangan ini termasuk akan menuju ke inovasi atau sosialisasi. Apa yang akan kalian lakukan? Hah? Oh, sosialisasi ya. Berarti akan gimana nanti? Akan seperti apa? Kalau sosialisasi itu gimana sih anak-anak? Literasi. Ke siapa kalau sosialisasi? Ke masyarakat. Ya, ke masyarakat. Berarti berhubungan perencanaannya nanti sosialisasi. Bisa berupa apa kalau sosialisasi? Ada yang tahu? Hah? Musyawarah. Berarti dikumpulkan gitu ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Membuat? Oh, ada gambar. Kemudian ada tulisan. Itu namanya apa itu? Ya bisa poster gitu ya.
Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin kalau jenis-jenis sosialisasi dalam mencegah pencemaran udara tadi. Ada yang tahu lagi? Loh, gimana? Silakan. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau mau bersosialisasi sama kepala desanya dulu minta izin. Oh gitu, tambahannya ya. Kalau mau sosialisasi kata Irfan harus minta izin sama kepala desa ya, biar nanti ada perlindungan ya, supaya aman. Nanti ada orang yang melaksanakan memang sengaja membakar hutan, tapi kita sosialisasi tanpa ada perlindungan, mungkin kita juga berbahaya untuk kita ya. Jadi memang harus ada tahap-tahapannya. Itu ya nak ya. Mungkin ada yang ditambahkan? Tidak ada? Sudah ya? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk lagi untuk kelompok 2. Oke, ada lagi yang mau presentasi? Satu lagi lah. Silakan. Ya, silakan untuk kelompok berapa ini? 2. Oh ya, kelompok 4. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Langsung ke perencanaannya aja. Rancangannya. Nah, yang terakhir. Ya. Ada 2 Pak ya? Enggak apa-apa. Rancangan dari diskusi kelompok kami Untuk mencegah pencemaran udara. 1. Membuat kantong air yang bisa menampung air hujan dan kalau terkena api bisa menyemprotkan air hujan yang ada di dalamnya. 2. Mempersiapkan selang yang besar dan disebar di tengah lahan supaya jika terjadi kebakaran kita bisa menyalakan pompa air bertenaga tinggi supaya jika terjadi kebakaran bisa memadamkan api dan cepat. Oh, gitu ya. Jadi masang di lahan apa tadi? Lahan ya. Itu ada alat-alat apa tadi? Alat pencegah kebakaran. Alat-alat pencegah seperti pompa air. Ada kantong airnya nanti gimana ya? Ditempelkan di pohon, Pak. Pohon ditempel-tempel gini, nampung air. Ini kalau kena api, Asap, Pak. Kena asap. Oh, kena asap. Habis itu kan pasti Semprot. oh gitu, nyemprot. Oh bisa memadam Kayak itu loh, keluar Pak, yang air. ada di atas itu juga. Ya, mungkin nanti ada yang dikritisi mungkin anak-anak. Ini ide yang baru kayaknya ya. Ada yang kalian cari di mana ya? Atau ide yang baru? Ide sendiri, Pak. Oh, ide sendiri. Beri aplaus buat kelompok 4. Baik. Nah, Pak Guru harapkan seperti ini ya, muncul ide baru dengan rangsangan-rangsangan pertanyaan yang sudah disajikan Pak Guru tadi. Oke, baik, silahkan untuk duduk. Beri aplaus lagi untuk kelompok 4. Oh iya, coba ditutup ya. Sekian terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Kalau Pak Guru bayangkan, kalian bisa membayangkan dari penjelasan kelompok 4 ada pohon, ada kantong air ini. Kalau ada hujan, nampung. Tapi nanti kalau kena asap ya, di bawah atau di samping itu kan langsung jatuh gitu ya. Langsung memadamkan gitu ya, di samping-sampingnya gitu. Atau seperti apa? Nah, ya itu salah satu mungkin alternatif. Tapi mungkin ada yang mengkritisi enggak? Ada kelemahannya di sana. Hah? Kalau nggak hujan, nggak ada air. Ya makanya itu harus ada pemantauan ya. Pemantauan dari mungkin petugas dari hutan ya, atau polisi hutan atau petugas lainnya
DLH atau seperti apa itu harus mengontrol kalau mau ada seperti itu. Ya, ada alat-alat yang dipasang pun juga harus dikontrol. Gitu ya. Nah, anak-anak silahkan. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Nah, untuk presentasi mungkin Pak Guru cukupkan 2 kelompok saja. Untuk yang lainnya nanti Pak Guru coba koreksi ya sendiri untuk penilaian pengetahuan. Jadi kalian sudah tadi melaksanakan apa? Proses penyelesaian masalah. Yang pertama tadi dengan cara apa tadi? Menemukan masalah, mengamati masalah, ya kan? Menemukan masalah kan? Yang kedua ngapain tadi? Ada masalah kemudian diapakan? Dibuat rumusan masalah. Setelah dirumuskan, habis itu buat hipotesisnya apa menurut kalian dulu? Jawaban sementaranya apa? Baru mencari sumber atau informasi. Kalau sudah ketemu semuanya, silakan dicocokkan dengan hipotesisnya. Habis itu ditolak atau diterima, diskusikan. Paham? Nah, barulah kalian simpulkan. Nah, mau ngapain sih ini nanti? Makanya berupa perencanaan atau perancangan tadi. Jelas ya? Jadi Pak Guru harapkan seperti itu dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan masalah. Apapun itu masalahnya. Baik itu berkenaan dengan IPA maupun kehidupan lainnya itu usahakan seperti itu. Jangan langsung, menurut saya gini langsung dilakukan. Tapi analisis lagi seperti penyelesaiannya ya. Paham ya? Dan yang terakhir, manfaatnya untuk kita, Pak Guru mohon untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Semoga dari pembelajaran ini kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak Guru akhiri ya, di sini ada refleksi ya. Anak-anak bagaimana pembelajaran kali ini? Senang atau susah? Sulit atau mudah? Ada sedang, ada yang susah, ada yang mudah. Nah, silakan kalian tulis di refleksi ini supaya untuk evaluasi Pak Guru dan anak-anak semuanya. Waktunya Pak Guru beri waktu sekitar cukup lama ya ini ya. 2 menit lah. Cukup. Ya, masih lama waktunya 2 menit untuk refleksi. Secara singkat saja anak-anak. Pak Guru sambil mengumpulkan LKPD-nya ya. Ini sudah nak. LKPD-nya Pak Guru kumpulkan. Untuk pembelajaran selanjutnya, pelajaran apa ini? Enggak ada. P5. Jadi nanti setelah ini silahkan melanjutkan kegiatannya. Dan Pak Guru harapkan diterapkan tadi ya manfaat yang kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak ada yang ditanyakan sebelum Pak Guru akhiri? Oh ya, nanti silakan kalau kegiatan P5 menggunakan baju olahraga, bisa menggunakan baju olahraga ya. Setelah ini bisa keluar dan ganti. Gimana? Oh ya, HP-nya nanti bisa dikumpulkan kembali. Ya, supaya lebih aman. Nanti kalau pas ambilnya saat mau pulangnya ya. Oke, itu saja dari Pak Guru. Jangan lupa untuk besok pertemuan selanjutnya tentang kalau tadi pencemaran udara, berarti selanjutnya ya pencemaran air. Itu ya anak-anak ya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mimpin siapa untuk berdoa? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percayaan dan
keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Selamat beristirahat.